Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang kuat medan listrik. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Pernahkah kalian merasa kaget atau kesetrum tiba-tiba ketika menyentuh atau memegang gagang atau kenop pintu? Setiap benda memiliki proton, elektron, dan neutron. Nah, karena adanya kandungan proton, elektron, dan neutron inilah yang menyebabkan kita dapat kesetrum ketika tangan atau tubuh kita menyentuh benda. Tubuh kita juga memiliki kandungan elektron. Bahkan ketika musim dingin terjadi, elektron di dalam tubuh kita akan mudah terbentuk. Elektron ini akan berada pada seluruh permukaan tubuh. Maka ketika kita memegang benda yang jumlah elektron atau protonnya lebih besar atau lebih kecil atau bisa dikatakan berbeda dengan tubuh kita, maka akan ada elektron yang berpindah, entah itu dari tubuh kita ke benda atau dari benda ke tubuh kita. Itulah yang menyebabkan tubuh kita akan merasa kesetrum ketika memegang logam. Sebuah benda bermuatan, jika didekatkan dengan benda bermuatan yang lain, akan menghasilkan gaya listrik. Gaya listrik yang ada di daerah atau area sekitar benda akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan dapat digambarkan dengan serangkaian garis-garis khayal yang biasa disebut sebagai garis gaya listrik, yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Garis gaya listrik yang arahnya ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, sedangkan garis gaya listrik yang arahnya keluar dari muatan digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Jika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka arah garis gaya listriknya akan keluar dari positif dan masuk ke negatif. Untuk menentukan besarnya kuat medan listrik pada sebuah muatan, kita dapat menggunakan bantuan muatan uji Q0, sehingga ketika muatan Q didekatkan dengan muatan Q0 akan diperoleh gaya listrik sebesar F sama dengan K kali Q besar kali Q0 dibagi R kuadrat. Kuat medan listrik disimbolkan dengan huruf E besar. Dirumuskan sebagai gaya listrik dibagi dengan muatan uji Q0. Ketika gaya listrik yang besarnya K kali Q besar kali Q0 dibagi R kuadrat dimasukkan ke dalam rumus ini, maka akan diperoleh persamaan E sama dengan K kali Q besar dibagi R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik yang satuannya adalah Newton per kolom, K adalah konstanta kolom, biasanya besarannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q besar adalah besarnya muatan, satuannya adalah kolom. Sedangkan R adalah jarak antara muatan 1 dengan muatan uji, satuannya dalam meter. Sebagai contoh, jarak antara titik P dengan muatan min 20 mikrokolom adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik P. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita menuliskan apa saja besaran yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal diketahui bahwa besarnya muatan listrik sama dengan min 20 mikrokolom. Di sini satuan mikrokolom kita ubah dulu menjadi satuan kolom yang besarnya menjadi min 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kenapa? Karena 1 mikrokolom itu setara dengan 10 pangkat min 6 kolom. Yang kedua adalah jarak antara titik P dengan muatan listrik yang dituliskan atau disimbolkan dengan huruf R kecil, nilainya adalah 10 cm. Nah, cm ini kita ubah menjadi satuan meter sehingga nilainya 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ketiga adalah besarnya konstanta kolom. Di sini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2.
Nah, untuk menentukan besarnya kuat medan listrik, kita menggunakan persamaan E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Angka-angka yang sudah kita ketahui atau sudah dituliskan di kolom diketahui, kita masukkan ke dalam persamaan. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, terus kemudian Q-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh 180 kali 10 pangkat 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Karena di sini ada pembagian bilangan pangkat negatif, maka untuk menyelesaikannya, bilangan pangkat negatif yang berada di bawah tanda per kita ataskan, kita naikkan, sehingga diperoleh angka 180 kali 10 pangkat 3. Nah, karena ini bilangan pangkat negatif di bawah tanda per, ketika kita naikkan, pangkatnya menjadi bilangan positif, sehingga diperoleh angka 10 pangkat 2. Nah, dari situ diperoleh E sama dengan 180 kali 10 pangkat 5. Kenapa kali 10 pangkat 5? Karena di sini ada perkalian 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. Ingat, kalau perkalian bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, bilangan pangkatnya 3 dan 2 tinggal dijumlahkan. Sehingga kalau dijumlahkan 3 ditambah 2 menjadi 5. Sehingga diperoleh apa? E sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dari persamaan E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, kita bisa mengubah persamaan tersebut untuk menentukan besarnya muatan, yaitu Q sama dengan E kali R kuadrat dibagi K. Atau kita juga bisa menggunakan untuk menentukan besarnya jarak antara muatan yang satu dengan muatan yang lain. Persamaannya menjadi R kuadrat sama dengan K kali Q dibagi E. Demikian video pembelajaran IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran IPA selanjutnya.